smell like an IHOP. Happy birthday. Keith, you're like a little clearance puppy. I was gonna pick you anyway. You like Bob Marley? Marley? How are you still eating? Did he eat the fry? Marley, stop. Ate the baby. Looks like fun. I want that dog out of here right now. Horrible, horrible animal. Alright, okay. Which also happened to be the day of the worst free. God, that feels so good. Kisah diawali dengan adegan pasca pesta pernikahan antara John Grogan dan pasangannya Jenny Evans. How did I get that? You're part of a sweet, smart, sexy. Setelah menikah, mereka putuskan pindah ke kota Florida. Karena itu, John harus wawancara kerja untuk memulai karir barunya. John melamar sebagai reporter di kantor media massa bernama Sun Sentinel, di mana sahabatnya yakni Sebastian sudah duluan kerja di sana. John diwawancara sang bos bernama Arnie yang mengetahui kalau istri John bekerja sebagai penulis di kantor The Post. Arnie tanya pada John kenapa dia harus merekrutnya. Sejurus kemudian, John keluar dari kantor menemui Jenny dengan wajah merengut. Dan ternyata John diterima bekerja di Sun Sentinel. Secara karir, Jenny sedikit lebih unggul dibanding John. Walau begitu, sang istri kerap memuji pekerjaan suaminya. Pagi itu, Jenny sempat membahas masalah anak, jadi John konsultasi pada Sebastian sang playboy. Jenny adalah orang yang hidupnya sangat terorganisir dan terencana. Bagi Sebastian, sebelum putuskan punya anak, lebih baik John hadiahkan dia seekor anak anjing. Semua itu agar mereka berdua tetap bisa memiliki kehidupan normal sebelum menjadi orang tua yang penuh tanggung jawab. This does not smell like an IHOP. We got a little surprise. You Grogan? Berkat saran tersebut, John membawa Jenny ke suatu tempat. Sambil menutup mata Jenny, John berniat memberi kejutan ultahnya bulan depan. Rupanya John membawanya ke penangkaran dogi agar Jenny bisa memilih sendiri. Anak dogi berjenis Labrador tersebut membuat senang Jenny. Dari sekian banyak anak dogi, ada seekor yang sepertinya menarik hati Jenny. Dan ternyata anak dogi itu berharga paling murah dibanding yang lain tanpa diberitahu alasannya. Berhubung Jenny akan berangkat keluar kota untuk kerja, John akan mengurusi dogi untuk sementara waktu. Tax evasion, that's what makes you jealous? Well, it's sexier than All right, I'll just call him Clarence Puppy till you get back. Here, let me bite. Okay, bye. Singkat cerita, setelah mengantar Jenny ke bandara, John pergi menjemput si dogi. Saat mendengar radio, muncul lagu dari penyanyi reggae bernama Bob Marley. Karena itu si dogi dinamai Marley. Setibanya di rumah, John lihat ada polisi di rumah tetangganya. Ternyata telah terjadi kasus perampokan, sebab komplek area John dikenal kurang aman selama ini. John lanjut masuk ke rumah dan mulai merawat Marley yang ternyata punya nafsu makan luar biasa tinggi. How are you still eating? I don't understand where you can put it. Malamnya, John tempatkan Marley tidur di gudang. Namun Marley terus konser hingga John gak tahan, jadi dia pun membawanya tidur bersama. Dan saat pagi, Marley menunjukkan sisi doginya yang memang agak lain. Hari itu John akan jemput Jenny sehingga dia memasukkan Marley ke kardus dan ditinggal di garasi. Tapi ingat, Marley ini rada pecicilan. Karena itu waktu John dan Jenny sampai rumah, mereka pun kaget dengan kondisi garasi yang hancur lebur. Oh my God. Oh, that's not right. Oh, sweet boy. John ngecil bareng Sebastian di pantai sambil membawa Marley kecil. Mereka membahas kerjaan Sebastian sebagai reporter kasus-kasus besar. Walau iri, John tetap bersyukur dengan kondisinya. Selagi asik ngobrol, muncul dua ciwa yang gemas melihat Marley. Awalnya John merasa punya dogi merupakan sebuah keuntungan. Sayangnya asumsi tersebut dirusak Marley yang masuki mode pemburu saat melihat sekumpulan burung. Akibatnya aksi kejar-kejaran di pantai pun tidak terhindarkan. Marley berhasil diamankan pengunjung lain. Orang itu ingatkan John kalau pantai tersebut bebas membawa dogi. Namun apabila si dogi buang air sembarangan, maka pantai akan langsung ditutup untuk umum. Begitulah kira-kira peraturan di pantai Florida.
Kemudian bisa dilihat kalau kelakuan Marley benar-benar barbar dibanding dogi lainnya. Kejar-kejaran antara mereka selalu terjadi setiap hari hingga Marley dewasa. Di kantor, Arnie mau pindahkan John dari reporter menjadi penulis kolom. Biarpun mendapat kenaikan gaji, menjadi penulis bukanlah passion John. Tapi demi cicilan mau nggak mau John harus lakukan. Balik ke rumah, dia mendengar repetan Jenny mengenai kelakuan Marley yang terobsesi pada dogi ras poodle. Barulah John cerita mengenai tugas barunya di kantor. Selain bukan passionnya, John juga nggak tahu mau menulis apa. Di tengah pasrah dengan dunia barunya, mereka dikagetkan aksi Marley yang asik memakan lantai. Merasa Marley nggak bisa diatur, mereka putuskan membawanya untuk dilatih seorang profesional. Bagi sang pelatih, tidak ada dogi yang nggak bisa diatur. Semua itu tergantung dari pemiliknya. Karena dogi hanya mengenal satu alfa, Jenny diminta menjadi pelatihnya. Dan seperti bisa ditebak, Marley tidak mau ikuti perintah. Yang lain duduk, dia malah asik melompat dan baring. Jadi sang pelatih minta John gantikan Jenny. Hasilnya sama aja. Saat diminta jalan santai, Marley malah balapan. Si pelatih mulai kesal karena merasa John dan Jenny tidak niat melatih dogi. Dia contohkan bagaimana seorang profesional melatih dogi. Ternyata soal barbar, Marley memang tiada duanya sehingga si pelatih pun mengusir mereka. Marley! That's it! He's a bad influence on the others. Now, Okay. he... back. Great. Kejadian itu membuat John menjuluki Marley sebagai anjing terburuk di dunia. Bahkan pelatih dogi sekalipun gak sanggup menangani dirinya. Untuk itu Jenny punya solusi terakhir. Dia mau bawa Marley ke perkebunan untuk dilatih menjadi dogi penjaga. Tanpa buang waktu, mereka berkendara menuju ke perkebunan. Di tengah jalan, Marley yang sumpah ingin menghirup udara segar. Dogi barbar ini mendadak berontak seakan tahu niat jahat majikannya. Mau nggak mau rencana tersebut dibatalkan akibat Marley yang sebabkan kemacetan parah karena mau melompat keluar dari mobil. Whoa, Marley! Oh, John, please wait for him. Pull over. I can't stop here. I can't. Pull over! All right. I need a little help here. No. Here, got him. Careful. Esoknya John serahkan hasil penulisan kepada Arnie. Karena bingung mau membahas apa, John menuliskan kisah brutal keseharian Marley dan dirinya. Tanpa disangka, Arnie sangat menyukai cerita dari John. Untuk itu, dia mau John teruskan tulis di kolom koran 2 kali seminggu. John tentu senang sehingga dia selalu membahas Marley dan kelakuannya yang di luar akal sehat manusia. Mulai dari hobinya mengejar tukang pos hingga merusuh di tengah pertandingan baseball. Mantap! Through the leash, chased him 15 blocks. Had to call, rescued our new mailman from Marley. Rescued the UPS, hid in the bathroom during the hurricane. Sat in the dark for watch Marley dig for buried treasure. Had to buy him new baby furniture. The Marlins game. Brought Marley, who turned out to be from chasing a foul ball on the field. Wrote a column about the ball with Marley. Nada. Suatu hari, John membawa Jenny dan Marley ke pantai. Tidak seperti dogi lainnya, John tidak mau melepas tali leher Marley, sebab dia yakin sesuatu akan terjadi kalau dia lepas. Di saat bersamaan, John membahas daftar rencana hidup Jenny. Di dalam daftar, salah satu yang paling diinginkan Jenny adalah memiliki anak. Walau sebenarnya Jenny sadar dibutuhkan tanggung jawab sangat besar untuk jadi orang tua, John yakinkan kalau mereka udah lebih dari siap. Untuk itu, tujuan berikutnya adalah kamar tidur. Tanpa babi bu, Jenny siap membuka pabrik babynya, di mana proses tersebut disaksikan langsung oleh Marley. Keinginan punya anak itu John ceritakan pada Sebastian. Sebastian juga cerita kalau kini dia bekerja freelance untuk media massa terbesar yakni New York Times, di mana dia diminta meliput kasus perdagangan narkoba. Untuk itu Sebastian butuh John membantunya karena ini adalah berita besar. Masalahnya, kalau John terima dia akan sering keluar kota dan jelas akan terhambat apabila Jenny hamil. Padahal apa yang Sebastian tawarkan merupakan mimpi John selama ini. Gak mau lewatkan kesempatan, John pulang dan berniat ajak Jenny tunda mencetak anak. Belum sempat John kasih alasan penundaan, Jenny terlebih dulu bilang kalau dia sudah berbadan 2 alias Hamidun. Great. Really? I'm pregnant. What? John cerita kehamilan Jenny pada Arnie. Arnie yang berpengalaman sarankan John untuk belikan kado karena wanita hamil moodnya tidak stabil. Daripada berubah jadi monster, lebih baik John sedia payung sebelum hujan. Sejurus kemudian, John di rumah dan hadiahkan sebuah kalung kepada Jenny. Jenny taruh di meja saat berniat terima kasih pada John. Mereka lupa kalau di sana ada Marley si pemakan segalanya. Jadi, kalung tersebut berakhir di perut Marley. Stay, boy. Yeah. Marley! Marley!
honey, I don't see it. Esoknya John harus menunggu Marley buang air agar bisa mengambil kembali kalung pemberiannya. Untung kalung tersebut masih utuh sehingga selamatlah kado untuk Jenny. Kalung berbalut dogi itu selalu dipakai Jenny kemanapun, termasuk ketika ke rumah sakit untuk USG. Di usia kehamilan yang ke-9 minggu, sang perawat merasa ada yang aneh. Karena itu dia minta dokternya untuk pastikan. Sang dokter masuk dan periksa keadaan bayi Jenny. Ternyata sang baby telah meninggal dalam kandungan. Quite 10 weeks. That Monday, there's no heartbeat, John. I'm very, very sorry. I'm sorry. Dalam perjalanan pulang, John coba semangati istrinya. Jenny berusaha tegar dan coba menerima kenyataan dia batal jadi orang tua. Namun saat tiba di rumah, sambil memeluk Marley, tangis Jenny pun pecah. It's for the honeymoon in Ireland. Jenny? Beberapa waktu kemudian, John menyewa seorang pengasuh anjing, sebab dia mau ajak Jenny berlibur untuk menghiburnya. Si pengasuh kaget karena Marley ternyata sangat besar. Berhubung dapat korban untuk bisa liburan, Jenny serahkan buku pengendali doginya pada si pengasuh. Kemudian buru-buru mereka masuk ke taksi untuk pergi liburan meninggalkan sang pengasuh dan Marley. Selagi John dan Jenny asik bulan madu, si pengasuh harus tersiksa oleh kebrutalan Marley. Apalagi Marley yang sangat takut petir ini membuat pengasuh tidak bisa tidur. Karena nggak bisa diatur, si pengasuh akhirnya pasrah akan sifat Marley. Sementara itu, John dan Jenny asik membuka ulang pabrik baby di Irlandia. Marley, come back here. He doesn't like them, so push them down. Other than that, enjoy him. Every day at 4, and dinner at 6. Ketika balik liburan, John dan Jenny tidak heran kenapa rumah hancur lebur. Selain itu, si pengasuh terus meracau tentang kelakuan Marley. Walau pecinta dogi, si pengasuh anggap Marley bukanlah dogi, melainkan monster dari neraka yang hobi mengawini kakinya. Malamnya kembali terjadi hujan disertai guntur. Marley yang ketakutan memilih sembunyi di kolong meja di mana John lagi sibuk kerja. Untuk itu John minta tolong Jenny menjaganya. Dan lagi, John mendapat kejutan berupa kabar kehamilan Jenny. Singkat waktu, Marley yang begadang berniat tidur namun merasakan sesuatu. Rupanya malam itu Jenny akan melahirkan. Dengan buru-buru mereka persiapkan segala sesuatu sebelum ke rumah sakit, termasuk mengeluarkan bangku baby dengan bantuan Marley. Setelah beres, John kasih tulang ke Marley agar dia sibuk sendiri selagi mereka menuju rumah sakit. Akhirnya John pulang namun sendirian. Dia bawa Marley ke halaman belakang untuk di briefing, sebab sang baby akan balik hari itu ke rumah dan mereka takut anaknya dimakan Marley. Walaupun barbar, Marley menerima kedatangan keluarga barunya dengan tenang. Bahkan dia menjadi teman bermain si anak bernama Patrick ini hingga balita. Suatu hari, sehabis bersantai di pantai, John pulang bersama Marley dan melihat Jenny dan Patrick. Pemandangan tersebut tentu sepadan setelah membuang mimpinya jadi reporter. Namun karena masih tetap bekerja, hal itu membuat Jenny alami kelelahan mental. Untungnya John suami yang bisa diajak kerjasama, karena itu keluarga kecil ini tetap sangat harmonis. Saat asik bermanja-manjaan, mereka mendengar teriakan dari luar. John membawa Marley untuk periksa sedangkan Jenny disuruh hubungi polisi. Sebab tetangganya bernama Lisa telah dirampok tepat di depan rumahnya. Kejadian yang terus berulang di komplek membuat John mencari opini lain dari rekan kerjanya. Rekannya sarankan komplek bernama Boca yang dikenal sangat aman. Untuk itu John pergi mencari tahu bersama Marley dan Patrick. Tanpa sungkan dan permisi, Marley masuki rumah contoh untuk berenang di kolam belakang. Can I get a brochure? Whose dog is that? Merasa cocok dan sanggup karena dia dan Jenny bekerja, John pulang kabari istrinya. Jenny bilang dia merasa ini bukan waktu yang tepat karena dia berencana untuk berhenti kerja dan fokus merawat anak. Sebab Jenny hamil anak kedua. Bahkan untuk pastikan hamil, Jenny sampai memakai 4 tes pack sekaligus. Jenny mau berhenti karena nggak mau kelak anaknya tumbuh tanpa perhatian orang tua. Dengar itu John bisa mengerti, tapi dia tetap mau pindah karena keluarganya semakin ramai. Esoknya dia temui Arnie untuk minta naik gaji. John merasa sejak menulis kolom telah terjadi peningkatan pembaca. Manfaatkan itu, Arnie setuju tapi dengan syarat John akan menjadi penulis permanen dan meninggalkan tugas reporternya. Demi rumah baru dan keluarganya, terpaksa John menerima syarat itu.
Pindah ke rumah baru, pagi itu John melihat hasil liputan Sebastian untuk New York Times. Impiannya kini telah dikubur demi kebaikan keluarganya. Setelah kelahiran anak kedua, rumah tangga John dan Jenny sedikit terganggu. Apalagi Jenny yang stres merasa John tidak banyak membantunya mengurus anak. Bahkan saking stresnya Jenny sampai ajak John bertukar peran. Padahal dulu dia menolak menggunakan pengasuh anak dan memilih berhenti kerja. John juga banyak berkorban demi keluarga. Apalagi kalau bukan membuang impiannya menjadi reporter demi bisa mendapatkan gaji yang cukup. Sampai di rumah, John tidak lagi merasakan kehangatan seperti dulu. Dia malah takut untuk masuk dan berhadapan dengan Jenny yang mudah marah. Lalu paginya Marley kembali berulah dengan memakan buku contoh untuk Gordon. Hal tersebut kembali memicu pertengkaran rumah tangga John. Up early and walk him. You don't choose things when he gets restless. No, you don't have Yes, I'm doing. We're both hanging by a thread. Please. Akhirnya Jenny bisa bersantai sejenak setelah tidurkan anak-anaknya. Namun saat mendengar bunyi dari luar, Marley langsung menyala yang membuat anaknya bangun lagi. Hal itu menjadi puncak kemarahan Jenny pada Marley. Ditambah aksinya membuat Patrick terjatuh. Karena itu saat John pulang, Jenny minta dia singkirkan Marley untuk selamanya. Jenny merasa udah nggak bisa toleransi kenakalan Marley. Ditambah fakta tidak ada pengasuh yang mau bekerja pada mereka karena takut pada Marley. Sekali lagi, Marley menjadi pemicu keributan John dan Jenny. John tentu nggak setuju singkirkan Marley, untuk itu dia mencari solusi sementara. You're such a joy to be around. You're such a jerk. Stop it. Your fault. Down at home. Dia datangi sahabatnya Sebastian untuk menitipkan Marley 2 hari. Sebastian gak keberatan kalau hanya 2 hari karena dia tengah bersiap pindah ke New York. Ternyata dirinya ditawari menjadi reporter tetap di New York Times. Hal itu tentu mengejutkan John yang baru tahu. Menjadi reporter di kantor media massa raksasa juga merupakan impian John. Tapi apa boleh buat, demi keluarga semua harus dia singkirkan. Thanks for looking after Marley. Shit. Marley, no. Sorry, I didn't mean to wake you. Saat pulang ke rumah, John telah ditunggu Jenny. Setelah tenang, Jenny meminta maaf atas perkataannya tentang Marley. Sebenarnya Jenny sama sayangnya dengan Marley, namun akibat tingkat stres dan capek, dia tidak bisa berpikir jernih. Semua itu karena punya 2 anak yang masih kecil. Untuk itu mereka putuskan menutup pabrik anak. Tapi anak ketiga pun lahir. Kini mereka miliki Patrick, Connor, dan Colin serta Marley. Berhubung 2 anak lainnya sudah lumayan besar, keluarga ini kembali harmonis seperti sedia kala. Di tengah asik bermain di kolam, John menerima telepon. Ternyata itu adalah penawaran kerja sebagai reporter dari media massa di kota Philadelphia. John tentu senang, tapi dia terpaksa menolaknya demi keluarga. Esoknya di tempat kerja, Arnie ribut dengan John. Arnie anggap artikel John tidak lagi menarik. Padahal kolom John adalah yang paling ditunggu pembaca. Merasa John jenuh, Arnie memberinya cuti sementara. John manfaatkan liburan dengan habiskan waktu di pantai bersama Marley. Saat sedang istirahat, John ingin beri Marley sedikit kebahagiaan. Karena itu dia melepas tali lehernya agar dia bisa bebas bermain. Hal tersebut membuat pemilik dogi lainnya juga lakukan hal serupa. Tapi ingat, ini Marley si dogi barbar. Akibat buang air sembarangan, pantai ditutup untuk umum. No! That was not cool. You are the world's worst dog. Atas kejadian tadi, kini Marley mendapat gelar sebagai anjing terburuk nomor 1 di dunia dari John. Namun di balik kejadian tadi, sebuah kejutan telah menanti John. Selesai berpesta, John dan Jenny membahas masalah tawaran dari Philadelphia. John merasa udah terlalu tua untuk mengejar impiannya. Tidak demikian dengan Jenny, anggap mereka masih berjiwa muda. Karena itu dia minta John menerima tawaran tersebut dan mereka siap ikut kemanapun dia pergi. See, we're
not old. Mendapat dukungan itu, John putuskan berhenti dari Sun Sentinel. Setelah mengucapkan salam perpisahan pada Arnie, John membawa keluarganya pindah ke kota Philadelphia. Are we here yet? No. Now? Why are we turning here? We're living here. Look at this. Here we Marley. Seperti biasa, Marley harus merusak sesuatu dulu sebagai peresmian pindah rumah. John juga mulai kerja di tempat baru sekaligus menikmati salju untuk pertama kalinya bersama keluarga. Fly, so you gotta get the wings up high. Marley, come on. Marley. Puas main, mereka semua bersiap tidur. Kini Marley memilih tidur bersama Patrick dan bukan dengan John lagi. Esoknya di tempat kerja, atasan John keberatan dengan liputan John. Karena lama menjadi penulis kolom dan menceritakan kisah yang libatkan dirinya, liputan John menjadi layaknya sebuah cerita dan bukan berita. Untuk itu John diminta evaluasi lagi kerjaannya. Lalu dia pulang dan menikmati waktu bersama keluarga. Selesai main, mereka masuk ke rumah, di mana Marley kelihatan sulit menaiki tangga. Namun John anggap dia hanya kelelahan. Kemudian saat anak-anak sedang kerjakan PR, Marley membuang angin yang sangat bau. Untuk itu John membawanya keluar untuk buang air. Saat John ambil jaket karena hujan, Marley mendadak hilang. Tahu itu, Jenny ikut pergi mencarinya bersama John. Setelah beberapa waktu, mereka tidak juga menemukan Marley. John teruskan pencarian selagi Jenny balik ke rumah. Gak lama mencari, akhirnya John menemukan Marley terkapar di bawah pohon. Marley! Marley! Marley segera dibawa ke klinik hewan dan diketahui kalau dia mengalami masalah pada ususnya. Dokter coba gunakan terapi pipa agar angin bisa keluar, tapi dia ingatkan belum tentu Marley bisa selamat. Dengar itu, John kaget tapi tetap berasumsi kalau Marley beda sama dogi lainnya. Sedari kecil Marley bisa memakan apapun yang dia lihat. Karena itu dia yakin Marley akan bisa lewati masa kritis. Tanpa bisa pastikan, dokter hanya berharap yang terbaik untuk Marley. Kemudian John pulang dan dapati Jenny sedang membaca artikel John mengenai kisah Marley. Sebelum tidur, Jenny ingatkan John, walau konyol, Marley adalah dogi yang kuat. John yang khawatir pada Marley tidur di meja ruang tamu hingga pagi. Dia dibangunkan telepon dari si dokter yang kabarkan kalau Marley selamat. Balik ke rumahnya, Marley jalani tugas dengan menunggu kepulangan Patrick dan Connor dari sekolah. Gimanapun Marley adalah bagian dari keluarga John selama ini. Lihat Marley sembuh tentu membuat Patrick dan Connor senang bukan main. Hi, Marley. Saat pulang ke rumah, John mendapat pesan dari Jenny yang sedang keluar bersama anak-anak. John yang lihat Marley lagi merusuh tong sampah itu pun membawanya jalan-jalan ke padang luas. Tahu Marley kecapean, John putuskan istirahat sambil menikmati waktu berdua. Di sini, John pesan ke Marley, apabila saatnya tiba dia harap Marley memberitahunya. Sebab John harus siapkan mental terlebih dahulu. Strong boy, but you're gonna let me know, right? You let me know when you're ready, okay? Malam itu Marley tidur di depan perapian. Takut itu adalah momen terakhir mereka, John putuskan menemaninya. Keesokan harinya, saat di kantor, Jenny menelpon John untuk info kalau Marley terbaring di luar seharian. Dengar itu, John segera pulang di mana Patrick udah berhasil membawanya masuk. Takut Marley nggak bisa lewati hari itu, anak-anak John memberinya semangat. Bahkan si bungsu Colin memberi mainan favoritnya pada Marley. Setelah itu, seorang diri John membawa Marley ke klinik lagi. Sebelum pergi, seakan punya firasat, Jenny memberi Marley kecupan sambil menangis. Ternyata firasat Jenny benar. Dokter bilang Marley nggak bisa dioperasi karena udah terlalu tua. Dengar itu, John hubungi Jenny untuk kabarkan hal tersebut. It's his stomach again. No, I think it's a good idea to stay with the kids. I love you, John.
right. I'm gonna give you some time. Lihat John kembali ke kamar, si dokter memberi mereka waktu sebelum berpisah. John mengelus Marley lalu memberinya pelukan. Gak lupa dia ucapkan perasaan bangga dan senangnya memiliki Marley. Dan juga perkataannya mengenai dogi terburuk adalah candaan semata. Sebab bagi John, Marley adalah dogi terhebat yang pernah dia temui. Kesedihan yang melanda John juga dirasakan Jenny di rumah, begitupun Patrick. Dia memutar rekaman lama mereka untuk mengenang masa-masa indah bersama Marley. Setelah itu, John izinkan sang dokter menyuntik Marley untuk tidur selama-lamanya. Remember how we were always saying what a pain you are? Don't believe it. As you know, we couldn't find a better dog. A great dog. As you loved us every much. I want you to remember you're a great dog. Yeah, we're ready. Jasad Marley dibawa pulang untuk dikuburkan di halaman rumah. Gak lupa Colin, Connor, dan Patrick mengucapkan salam perpisahan. Dan Jenny melepas kalung yang dulu ditelan Marley untuk dikubur bersamanya. Setelah itu John mengubur dan membiarkan Marley beristirahat untuk selamanya. Demikianlah perjalanan keluarga John bersama Marley. Walau nakal, Marley adalah anak pertama mereka yang telah menemani John dan Jenny. Berkat kisah dirinya jugalah John bisa menjadi penulis untuk menghidupi keluarganya selama ini. Our log stick will do just fine. And pure and special. Extraordinary. Aduh, endingnya. Lihat Dogi mati tuh sedih. Dari point of view aku, film ini tuh tentang perjalanan rumah tangga gitu. Dan biar menarik, mereka masukkan unsur Dogi sebagai saksi perjalanan mereka. Mulai dari pengorbanan istri dan suami sampai sulitnya mengurus anak. Dan semua itu bisa dibilang dieksekusi dengan baik. Untuk si Marley, senakal-nakalnya peliharaan, mereka tuh ada ikatan tersendiri sama majikannya. Aku jujur kesal ya orang miara hewan tapi dikurung atau dirantai sepanjang waktu. Kejam sih menurut aku. Nonton ini aku jadi ingat Dogiku waktu kuliah. Dia tuh sakit infeksi paru-paru. Paru-paru apa ya, lupa aku. Waktu itu aku ada acara gitu gak pulang, jadi aku titip ke teman kos. Balik acara aku jemput, dia itu udah gak bisa banyak gerak lah. Aku temenin bentar sambil dilus gitu, gak taunya meninggal deh. Kata temanku dari malamnya udah parah, cuman kayaknya dia nunggu aku pulang. Sedih kalau ingat dia. Mana patuh banget lagi. Udahlah, ngapain bahas itu. Setelah video memeng, kali ini ke Dogi. So, sampai sini aja. Thank you for watching and happy Marley. See you all.